warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin memaparkan materi tentang Model komunikasi TUPS. Perkenalkan, nama saya Dita Raisabila. Saya Putri Ayu Tahul Jannah. Saya Kansa Mazaya Rangkuti. Oke, yang pertama di sini kami akan menjelaskan mengenai model TUPS, yang mana model TUPS itu merupakan komunikasi transaksional, yang dimana komunikasi sebagai proses dua arah antara pelaku komunikasi, pengirim pesan dan penerima pesan, sebagai saling bertukar, dimana komunikasi itu saling bertukar pesan secara bersamaan begitu. Kemudian karena bersifat transaksional, maka TUPS itu harus memenuhi yang pertama itu transmission, pesan itu terkirim. Kemudian understanding, pesan itu diterima oleh penerima pesan. Kemudian B, belief, pesan itu dipercaya. Kemudian S, satisfaction, kepuasan yang dirasakan oleh penerima pesan. Kemudian pesan itu tidak hanya cukup dikirim, tetapi harus sampai, dimengerti, dipercaya, dan membuat penerima itu puas. Nah, yang kedua yaitu contoh dari model TUPS yang kami ambil, yaitu dari acaranya Talkshow Mbak Najwa Shihab dan narasumbernya yaitu Pak Anies Baswedan. Di mana model percakapan yang kami ambil yang pertama yaitu Mbak Najwa Shihab ini memberikan pertanyaan kepada Pak Anies bagaimana kebijakan yang akan dilakukannya setelah menjadi presiden nanti. Kemudian Pak Anies menjawab pertanyaan yang dari Mbak Najwa Shihab tersebut dan memberikan penjelasan tentang pertanyaan tersebut. Nah, lalu terjadilah komunikasi atau transaksional komunikasi secara terus-menerus dan mempunyai umpan balik. Terus yang kedua itu Pak Anies bukan hanya menjelaskan pertanyaan yang diberikan oleh Mbak Najwa Shihab tersebut. Pak Anies juga berperan sebagai pengirim, yaitu menanyakan balik kepada Mbak Najwa Shihab bagaimana presiden yang diinginkan Mbak Najwa Shihab tersebut. Nah, jadi mereka berdua ini tidak hanya sebagai pengirim dan penerima saja, tetapi juga Pak Anies juga yang menjadi narasumber bisa menjadi pengirim dan penerima, sehingga terjadilah percakapan transaksional dua arah dan mempunyai feedback dan umpan balik secara terus menerus. Nah, contoh yang kedua yang kami ambil yaitu diskusi kelompok, seperti kelompok kami memaparkan materi kepada kelompok lain. Terus ada salah satu kelompok itu menanyakan materi kami, menanyakan materi kami, lalu kami menjawab sesuai pertanyaan mereka, tetapi mereka tidak hanya mendengarkan jawaban kami, tetapi bisa juga menentang pertanyaan kami itu, sehingga terjadilah komunikasi dua arah secara terus menerus dan mempunyai feedback atau umpan balik. Berdasarkan contoh sebelumnya, adapun kelebihan dan kekurangan dari komunikasi model TUPS ini. Yang pertama, kelebihannya itu dia bersifat transaksional dan dinamis, di mana dia memandang komunikasi itu sebagai proses dua arah yang terjadi bersamaan, di mana partisipannya itu bertukar peran, bisa menjadi pengirim atau penerima, dan juga ada proses tukar pesan atau umpan balik di dalam komunikasinya. Terus dia tentunya harus ada umpan balik atau feedback langsung, karena komunikasi TUPS ini menekankan pentingnya umpan balik langsung untuk memastikan pesan itu dipahami oleh si penerima. Lalu juga ada dia fokus pada relasi, di mana komunikasi TUPS ini berguna untuk membangun hubungan antara pelaku komunikasi yaitu pengirim dan penerima, sehingga dia itu sangat menguntungkan untuk membangun hubungan antar pelaku komunikasi. Namun dari semua kelebihan itu terdapat satu kekurangan besar pada model komunikasi TUPS ini, yaitu adalah dia kurang cocok untuk komunikasi massa dan juga fokusnya yang terlalu mikro, di mana dia itu kurang efektif jika dipakai untuk komunikasi massa yang bersifat satu arah, atau kurang maksimal karena dia kurang maksimal untuk menjelaskan pesan kepada penerima yang bersifat organisasi besar atau publik, sehingga komunikasi model TUPS ini hanya boleh dilakukan
untuk komunikasi dua arah antara satu individu dan satu individu sebagai pengirim dan penerima pesan. Oke, mungkin itu saja pemaparan materi dari kami tentang model TUPS. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.